Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Mualim dan rekan saya. Iza Putranto. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas E6 offering E6 yang diampu oleh Bapak Wahyudi Siswanto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah. Untuk subtopik yang akan kami bahas yaitu tentang cover makalah dan kata pengantar. Sebelum kita membahas tentang cover makalah dan kata pengantar, terlebih dahulu kita membahas tentang makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam hal ini makalah dibagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud akan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, makalah ialah karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Menurut Tanjung dan Ardial, makalah ialah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Menurut M. Widya Martaya dan Veonika Sudiarti, makalah ialah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Cover makalah. Cover makalah merupakan bagian paling depan atau sampul yang ada dalam sebuah makalah, yang mana dalam cover makalah terdapat logo kampus atau sekolah, judul makalah, dan identitas penyusun. Format cover makalah yang pertama, kertas A4 dengan batas pinggir kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Kemudian, tidak menggunakan bingkai atau gambar-gambar aneh. Selanjutnya, jenis karya tulis yaitu makalah, ditulis dengan Times New Roman, ukuran 12, bold, dan kapital. Kemudian, judul makalah diketik dengan font Times New Roman ukuran 14, bold, dan kapital. Selanjutnya, logo sekolah atau universitas ukuran logo 5x5 cm. Untuk yang terakhir, program studi, fakultas, nama universitas, kota alamat universitas, tahun ajaran, diketik dengan font Times New Roman ukuran 14, bold, dan kapital. Selanjutnya ada contoh cover makalah. Dapat kita lihat sendiri dari jenis karya tulis ilmiah yaitu makalah diketik dengan font Times New Roman ukuran 12, bold, dan kapital. Kemudian jarak dari jenis karya tulis ilmiah yaitu makalah ke judul yaitu jaraknya 1 enter. Untuk judul sendiri diketik dengan font Times New Roman ukuran 14, bold, dan kapital. Untuk line spacingnya yaitu 1,0. Jarak dari judul ke logo universitas yaitu 3 enter. Untuk logo sendiri ukurannya yaitu 5x5 cm. Jarak dari logo universitas ke disusun dan identitas penyusun atau penulis yaitu 3 enter. Disusun oleh diketik dengan font Times New Roman ukuran 12, bold. Kemudian identitas penulis diketik dengan font Times New Roman ukuran 12, bold, dan kapital. Dan line spacing 1,0. Kemudian, jarak dari identitas penulis ke program studi, fakultas, universitas, alamat, dan tahun ajaran, jaraknya yaitu 3 enter.
Untuk program studi, fakultas, universitas, alamat, dan tahun ajaran sendiri diketik dengan font Times New Roman ukuran 14, bold, dan kapital. Untuk line spacingnya 1,0. Kemudian, susunan cover makalah. Yang pertama, jenis karya tulis yaitu makalah. Kedua, judul makalah. Ketiga, logo sekolah atau universitas. Keempat, disusun oleh. Kelima, penulis. Keenam, program studi. Ketujuh, fakultas. Kedelapan, nama universitas. Kesembilan, kota alamat universitas. Dan yang terakhir, tahun ajaran. Penjelasan. Untuk yang pertama yaitu jenis karya tulis, diisi dengan makalah. Karena di sini kita sedang membahas makalah. Selanjutnya yaitu judul. Judul makalah yang akan kita buat disesuaikan dengan judul masing-masing, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian ada logo. Logo yang digunakan pada umumnya adalah logo sekolah atau logo universitas tempat kita menimba ilmu. Jika sekolah menggunakan logo umum atau tidak memiliki logo khusus, kita dapat menggunakan logo umum tersebut. Misalnya saja logo iklan beramal. Selanjutnya, disusun oleh. Dapat diganti dengan kalimat oleh atau yang semakna dengannya. Selanjutnya, ada penulis. Penulis adalah orang yang membuat makalah tersebut, biasanya kelompok atau sendiri. Jika penulis seorang diri, kita dapat membuat nama penulis dan nis atau nim secara terpisah dan rata tengah seperti gambar di bawah ini. Tapi jika penulis terdiri dari beberapa orang, kita dapat membuat nama dan nim atau nis secara bersamaan dan ditambah dengan bullet number seperti gambar di bawah ini. Kemudian, kesalahan dalam membuat cover makalah. Yang pertama, ukuran kertas dan batas pinggir atas, bawah, dan kiri. Biasanya, ukuran kertas itu sering terjadi kesalahan. Yang harusnya A4, kadang kita menggunakan kertas yang lain. Selanjutnya, yaitu ukuran dan jenis font dalam penulisan, jenis karya ilmiah atau makalah, serta bold dan kapital atau tidaknya. Selanjutnya, ukuran dan jenis font dalam penulisan judul, serta bold dan kapital atau tidaknya. Selanjutnya, ukuran dan jenis font dalam penulisan alamat, instansi, dan tahun ajaran, serta bold dan kapital atau tidaknya. Ukuran dan penempatan logo instansi. Yang terakhir, nomor halaman yang sering tercantum di halaman cover. Untuk subtopik selanjutnya yaitu ada kata pengantar. Kata pengantar adalah ungkapan dari seorang penulis kepada para pembaca atas selesainya karya tulis yang ia kerjakan. Tidak ada aturan khusus dalam penulisan kata pengantar, tapi tetap harus memperhatikan informasi dalam setiap kata pengantar. Fungsi kata pengantar. Fungsi utama kata pengantar adalah penghubung penulis kepada para pembaca sehingga para penulis tahu apa yang menjadi harapan penulis seperti harapan, kritik, dan saran dari penulis. Bahkan kita dapat menyarankan para pembaca untuk memperbaiki dan menulis ulang karya tulis tersebut sehingga tercipta sebuah karya tulis yang lebih bagus dan sempurna. Poin-poin yang harus ada pada kata pengantar. Yang pertama, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, tujuan penulisan. Yang ketiga, judul karya tulis. Yang keempat, jenis karya tulis. Kelima, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu seperti nama orang tua, guru, dosen, dan lain sebagainya. Keenam, permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan. 7. Permohonan kritik dan saran. 8. Tempat, tanggal, nama, dan tanda tangan penulis. Selanjutnya, saya Iza Putranto akan menjelaskan cara pembuatan kata pengantar. Bagian awal kata pengantar. Pada bagian ini, kata pengantar harus berisikan pujian kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Contohnya bisa dibaca sendiri. Dari contoh di atas, buatlah dengan inti yang sama tapi dengan ungkapan isi hati Anda. Anda dapat menulis lebih banyak dari contoh di atas karena itu adalah hak Anda untuk mengungkapkan isi hati kepada calon pembaca Anda. Bagian kedua, kata pengantar. Biasanya pada bagian ini berisikan informasi tujuan karya tulis, jenis, judul, dan ucapan terima kasih. Contohnya bisa dibaca sendiri. Bagian akhir kata pengantar biasanya berisikan permohonan maaf segala kesalahan dalam penulisan serta meminta kritik dan saran dari para pembaca. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh bagian akhir kata pengantar. Contohnya bisa dibaca sendiri. Yang dijelaskan di atas adalah cara membuat kata pengantar secara umum. Tapi pada dasarnya kata pengantar itu bebas, tidak terikat apapun karena merupakan ungkapan. Kesalahan-kesalahan dalam menulisan kata pengantar. Yang pertama, penggunaan bahasa yang tidak baku. Dalam penulisan kata pengantar upayakan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ketentuan EYD. Ejaan yang disempurnakan. Bahasa yang baku adalah bahasa yang penulisan mengucapkan yang sesuai dengan kaidah EYD yang tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Kedua, penggunaan bahasa yang tidak. Dalam penulisan kata pengantar gunakan bahasa yang formal, jangan menggunakan bahasa sehari-hari yang terkesan santai. Yang ketiga, penggunaan kata ganti saya atau kami. Kata pengantar merupakan bagian penting sebagai pembuka dari suatu karya tulis. Dalam kata pengantar pasti akan ditemui adanya kata ganti untuk menyebut si penulis atau penyusun. Dalam penulisan laporan sebaiknya jangan menggunakan kata ganti saya atau kami, tetapi gunakan kata ganti penyusun atau penulis. Contohnya seperti di bawah. Yang keempat, judul yang tidak terdapat penegasan. Dalam penulisan judul di kata pengantar judul sebaiknya diberikan penegasan atau penekanan dengan menggunakan tanda petik atau menggunakan huruf cetak tebal. Contohnya seperti itu. Yang kelima, penulisan gelar. Dalam penulisan kata pengantar jika terdapat penulisan gelar, maka harus benar-benar diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam EYD. Contohnya seperti di bawah. Yang keenam, kata pengantar yang ditulis secara bertele-tele. Dalam penulisan kata pengantar sebaiknya penyusunnya dilakukan secara ringkas, padat, dan jelas. Hindari penggunaan kalimat yang bertele-tele dalam penyampaian karena kata pengantar hanya merupakan pengantar dari penyusunan sebuah pembaca membaca karya tulis yang dibuat. Dalam penulisan kata pengantar maksimal penulisan 2 halaman. Apabila lebih dari itu tidak dapat disebut kata pengantar. Yang ketujuh, ucapan terima kasih kepada banyak pihak. Dalam penulisan kata pengantar pasti akan kita temui adanya ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam terselesainya suatu karya tulis. Pada penulisan ucapan terima kasih sebaiknya penulis hanya menulis pihak-pihak yang berperan penting saja, jangan menyebut banyak pihak karena akan membuat kata pengantar tidak singkat, padat, dan jelas. Sekian pesan saja dari kelompok kami, kurang lebihnya
Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.